Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, salam sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas bab 1 PKM GT kami yang berjudul memaksimalkan fungsi transportasi umum dan kontrol perusahaan untuk meminimalisir polusi udara dan tingkat kemacetan Kota Surabaya. Presentasi kali ini telah disusun oleh kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Syauhid, NBI 142000143. Yang kedua yaitu saya sendiri, Aji Rahman Mulyono, NBI 142200139. Kemudian yang ketiga Diki Yudi Pratama dengan NBI 142000150. Langsung saja ke slide selanjutnya. Latar belakang. Transportasi merupakan usaha menggerakkan, memindahkan, mengangkut suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk mempermudah aksesibilitas dan mobilitas atas objek yang diangkut dari jalur transportasi satu ke jalur transportasi lainnya dengan moda transportasi bervariasi. Transportasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia sebagai pendukung dari kegiatan maupun pekerjaan sehari-hari. Transportasi mempunyai pengaruh besar dalam aspek perekonomian, terutama di kota-kota besar, salah satunya di Surabaya. Banyak masyarakat yang membeli kendaraan pribadi untuk menunjang kegiatan atau pekerjaannya. Permasalahan kemacetan yang sering terjadi di kota-kota besar biasanya ditimbulkan karena kebutuhan transportasi lebih besar dibandingkan prasarana transportasi yang tersedia atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, transportasi massal sangat diperlukan untuk kota-kota besar seperti Surabaya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi dan mengurangi polusi udara Kota Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, kota terbesar kedua maksud kami setelah Jakarta. Pada tahun 2018, jumlah penduduk mencapai 2.968.946 juta jiwa dengan luas wilayah 374,36 km persegi. Kota Surabaya telah mengalami pembengkakan jumlah penduduk dengan setiap hektarnya dihuni oleh 87 orang. Sedangkan normalnya adalah 75 orang tiap hektarnya. Dengan semakin bertambahnya kepadatan penduduk berakibat ke sektor transportasi karena masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi daripada kendaraan umum dikarenakan kurangnya cakupan transportasi umum ke berbagai wilayah di Surabaya, terutama di wilayah yang minim kendaraan umum. Di sebelah kiri kita bisa lihat itu adalah grafik jumlah penduduk yang ada di Jawa Timur. Yang bisa kita lihat Kota Surabaya adalah yang tertinggi, berada di atas sekitar sesuai data sekitar 2,9 juta. Lanjut. Kemacetan akibat banyaknya kendaraan pribadi mengakibatkan meningkatnya tingkat polusi udara. Sudah pasti ya. Hal ini merujuk pada surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 129 tahun 1996 tentang kualitas udara. Dalam surat tersebut, baku mutu udara untuk debu sebesar maksimal 0,26 mg per meter kubik. Sementara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, di Surabaya terdapat peningkatan baku mutu udara sekitar 0,8 mg per meter kubik. Melebihi dari surat gubernur tadi ya. Kadar CO sebesar 3026 mikrogram per meter kubik saat hari kerja, padahal ambang batasnya sebesar 2260 mikrogram per meter kubik. Dalam hal ini sektor transportasi menyumbangkan 75%, sementara industri menyumbangkan 25%. Di sebelah kiri dapat kita lihat ini adalah hasil tangkapan dari air visual yang kami ambil dari website, yaitu menunjukkan Surabaya berada di nomor 1 spot terburuk atau kualitas udara terburuk pada tanggal 4 ini ya, tanggal 4 sampai tanggal 10 bulan 10 2020, 1 tahun yang lalu. Lanjut.
Jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur dari tahun ke tahun semakin bertambah. Nah, ini dampaknya dari pertumbuhan penduduk tadi ya. Baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dari diagram 1 dan 2 sebelah kiri terlihat bahwa jumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dari tahun 2015 sampai 2017 di seluruh kabupaten dan kota 37 kabupaten atau kota di Jawa Timur selalu naik dan tidak ada penurunan sama sekali. Untuk kendaraan roda 2 terbanyak di kota Surabaya. Ya, lagi-lagi kota Surabaya menjadi nomor 1 yang rata-rata mengalami peningkatan sebesar 7,3% per tahunnya dari 1.944.802 kendaraan tahun 2015 menjadi 2.081.449 kendaraan pada tahun 2016 dan 2.159.069 kendaraan pada tahun 2017. Mohon maaf ini gambarnya agak kurang jelas ya. Surabaya berada di bawah sendiri dengan grafik tertinggi ya. Lanjut. Ya, kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah, kemacetan di kota Surabaya terjadi pada titik-titik tertentu seperti di Jalan Ahmad Yani, Margomulyo, Kalianak, Sememi, Menganti, Mastrip, dan lain-lain pada jam tertentu. Pengendara didominasi oleh para pekerja yang berangkat ataupun pulang dari tempat kerja. Dengan padatnya jalur utama tersebut membuat para pekerja menginginkan transportasi umum bebas hambatan, misalnya kereta. Akan tetapi karena keterbatasan jalur kereta api membuat kebanyakan masyarakat berpikir ulang untuk menggunakan transportasi jenis ini. Bukan karena tarifnya yang mahal, tetapi tempat atau perusahaan yang menjadi tujuan dari para pekerja tidak memiliki akses yang memadai dari stasiun tempat pemberhentian kereta. Itulah yang menyebabkan banyak masyarakat atau pekerja lebih memilih kendaraan jenis pribadi ketimbang kendaraan umum. Dari rumusan masalah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Kemacetan pada titik dan jam tertentu ada di daerah Surabaya. Tadi sudah disebutkan ya contohnya. Yang nomor 2 yaitu pengendara bermotor didominasi oleh pekerja yang berangkat dan pulang kerja. Nomor 3, perlunya moda transportasi umum yang mudah dijangkau oleh para pekerja dan terintegrasi dengan tempat kerja mereka. Nomor 4, kurangnya minat para pekerja menggunakan moda transportasi KRL. Yang nomor 5, kurang terintegrasinya KRL dengan moda transportasi lainnya. Yang terakhir, tingkat polusi udara di kota Surabaya yang cukup tinggi. Jadi nomor 1 sampai 5 tadi mengakibatkan adanya masalah yang nomor 6 yaitu polusi udara. Lanjut. Tujuan dari PKM GT kelompok kami yaitu dengan adanya gagasan dari kami diharapkan dapat menjadi pilihan solusi untuk mengurangi kemacetan dan secara tidak langsung akan berdampak positif pada penurunan tingkat polusi udara agar terciptanya integrasi antara transportasi KRL dengan moda transportasi yang lain serta untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi KRL. Kemudian kita masuk ke manfaat, yaitu manfaat yang kami harapkan dari gagasan tertulis ini adalah terurainya kemacetan yang sering terjadi pada saat jam berangkat kerja serta pulang kerja. Yang kedua, integrasi yang diciptakan nantinya akan membuka lapangan pekerjaan baru. Misal nanti diintegrasikan stasiun dengan tempat kerja dengan menggunakan moda transportasi bus. Nah, nanti kan ada driver dari bus perusahaan tadi yang pastinya akan mengambil tenaga kerja dari luar atau rekrutmen tenaga kerja baru. Yang ketiga, meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum. Yang keempat, menurunkan tingkat polusi udara di kota Surabaya. Jadi jika gagasan kami ini dapat diimplementasikan, manfaat yang nantinya akan diperoleh oleh masyarakat luas terutama di kota Surabaya yaitu menurunkan tingkat polusi udara. Dengan turunnya tingkat polusi udara otomatis akan meningkatkan kesehatan serta semangat bekerja para pekerja yang ada di Surabaya. Ya, sekian dari kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.